Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Sandiwara bangkrut sang direktur ke istri bab 86. Di cerita sebelumnya diceritakan bahwa Mairo melihat Naya dan suaminya Adrian keluar bersama-sama membuatnya semakin bad mood. Kelanjutannya langsung saja kita dengar. Selamat menyaksikan. Naya, obatnya sudah diminum? Tanya Mairo lirih. Namun suaranya berhasil mengalir ke telinga Adrian hingga pria itu refleks menoleh. Naya menggeleng. Kenapa? Harus rutin diminum loh. Suara Mairo terdengar lebih meninggi. Di mana obatnya? Aku ambilkannya. Namun Naya dengan cepat menahan tangan Mairo yang hampir bangkit dari duduknya. Nggak usah Rah, terima kasih. Biar aku ambil sendiri, saut Naya. Sayangnya Naya tidak juga bangkit meski perkataannya sudah lewat beberapa detik. Mairo yang memperhatikan tentu tidak tahan melihatnya. Bilang saja kamu letakkan di mana obatnya, aku yang akan ambilkan, ucap Mairo kemudian dengan nada tegas. Obatnya di kos-kosan aku Rah. Mendengar itu sontak Mairo terkejut. Obat yang harusnya diminum rutin, bagaimana bisa dia tinggalkan di tempat yang berjarak cukup jauh dari rumahnya ini? Apa dia sengaja? Kok bisa Nay? Kamu gak ingin sembuh? Adrian yang sudah berdiri di belakang Mairo dan Naya tiba-tiba menimpali dengan pertanyaan. Ya sudah Nay, biar aku saja. Mana kunci kamar kosnya? Namun Naya tetap menggeleng. Dia memilih merintih kesakitan tanpa mau menjawab, hingga tangannya yang dijadikan tumpuan wajahnya tampak berwarna merah karena darah mendadak mengalir di sana. Sontak Mairo terkejut. Naya, darahnya, ucapnya dengan mata membelalak. Menyadari situasinya semakin darurat, Mairo meminta Adrian menyiapkan mobil untuk segera membawa Naya ke rumah sakit. Naya, ayo kita ke rumah sakit sekarang, ajaknya seraya membantu wanita itu bangkit dan berusaha memapahnya. Namun baru 2 langkah Mairo berjalan dengan susah payah, tubuh Naya mendadak lemas. Tanpa aba-aba dia pingsan dengan darah yang terus mengalir dari hidungnya. Mairo tentu saja semakin khawatir. Dengan lantang ia memanggil sang suami yang tengah menyiapkan mobil di halaman rumah. Setengah jam kemudian akhirnya sampai juga di rumah sakit. Adrian dan Mairo menunggu di depan ruang UGD dengan wajah panik. Sejujurnya tidak hanya Naya yang merasakan kondisi tubuhnya yang kurang baik. Mairo pun sama. Di tengah-tengah menunggu dokter yang menangani kondisi Naya, Mairo menahan perutnya yang tiba-tiba melilit. Awalnya yang biasa saja kini bertambah semakin menjadi, hingga tanpa sadar tubuh yang tengah duduk itu mendadak luruh ke lantai. Adrian yang menyadari segera mengangkat tubuh sang istri untuk kembali duduk. Sayang, kamu kenapa? Tanyanya dengan wajah panik. Pasalnya wajah Mairo pun tampak pucat. Tubuhnya juga lemas dengan tangan yang terus memegangi perut. Belum sempat Mairo menjawab kepanikan Adrian, Mairo lebih dulu tidak sadarkan diri. Dia pingsan di pelukan Adrian. Mairo membuka mata menatap langit-langit ruangan yang nampak tidak terlalu luas itu. Ia menarik lagi ingatannya, mencari tahu kronologi kejadian sebelumnya, hingga dirinya bisa sampai terbaring di atas berangkar itu. Yang Mairo ingat, ia tengah berada di rumah sakit bersama sang suami, menunggu Naya yang baru saja masuk ke ruangan UGD. Tak lama setelah itu perut di bawah pusar terasa sangat sakit. Tiba-tiba pandangannya juga mendadak kabur. Mairo baru ingat jika ia tak sadarkan diri entah berapa lama. Namun melihat jarum jam yang menempel di dinding, tampak sudah menunjuk di angka 11 malam lewat beberapa menit saja. Sementara yang Mairo ingat, ia datang ke rumah sakit usai makan malam baru berakhir. Mairo kemudian membangkitkan tubuhnya perlahan, menyadari jika ia mungkin sudah cukup lama terbaring di ranjang itu, sambil menahan kepala yang terasa pusing. Mairo juga memegangi perutnya
Tapi tampaknya rasa sakit yang sebelumnya menyerang sudah tidak terlalu terasa. Mairo menghela napas panjang sejenak, kemudian memutuskan turun dari ranjang itu dan membuka gorden yang menutupi. Mairo terkejut ketika suara seorang wanita tiba-tiba terdengar. Ia menoleh cepat ke sumber suara, tepatnya di sebelah bilik tempatnya terbaring. "Dokter," sapanya setelah menyadari keberadaan wanita berjas putih yang tengah duduk di kursi kerjanya itu. "Duduklah, Bu," dokter parubaya itu berkata lembut, mempersilakan Mairo untuk duduk di sebelah meja di depannya. Mairo mengangguk lalu menuruti perintah sang dokter. "Saya kenapa ya, Dok?" tanyanya kemudian, merasa penasaran sambil melekatkan pantatnya ke kursi. "Sebelumnya saya ingin bertanya, Bu," tanya dokter bernama Fatima itu dengan wajah datar, mungkin lebih condong ke marah, terdengar dari nada kalimatnya. Menyadari hal itu, Mairo mendadak panik. Pikirnya apa yang salah dengan dirinya, namun dengan seksama ia mendengarkan. Belum berani bersuara hingga penjelasan dokter terdengar jelas. "Ibu sedang menjalani program diet kah?" tanya dokter itu memastikan. Mairo mengangguk cepat membenarkan pertanyaan sang dokter. "Benar, Dok. Apa mungkin karena terlalu ketat ya? Saya sampai pingsan." Ia pun balik bertanya. Sementara dokter Fatima bukan menjawab, hanya menggelengkan kepala kemudian menghempaskan napas panjang. "Apa ibu tidak sadar kalau ada nyawa yang sedang terancam dalam tubuh ibu?" "Maksudnya, Dok?" Mairo masih tidak mengerti. "Ibu tidak sadar kalau ibu ini sedang hamil. Malah usianya sudah jalan 7 minggu, sedang rentan-rentannya kandungan, tapi ibu malah menjalani program diet. Apa ibu ingin membunuh janin ibu yang lemah itu?" Mendengar penjelasan sekaligus berbagai macam pertanyaan dari dokter parubaya di depannya, otak Mairo mendadak blank. Ia terpaku cukup lama menatap sang dokter dengan ekspresi tidak percaya. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. 2 istrinya masuk rumah sakit. Maksudnya istri dan mantan istrinya masuk rumah sakit. Ternyata lagi bunting. Walah, nambah berat badan itu ternyata lagi hamil. Coba dicek malah diet. Gimana pendapat teman-teman? Oh iya, mohon maaf juga teman, baru update. Aduh, pasti banyak ngecewain teman-teman. Tapi Mimin berusaha untuk bisa meluangkan waktu untuk melanjutkan cerita-cerita dari novel yang ada di channel ini. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.